tanpa kaku dan nyeri. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sekarang, Henry mau nambahin katanya. Silakan. Terima kasih. Jadi pendek ya. Saya ingin meluruskan ya. Jadi kalau ada pendapat bahwa moralitas publik di atas sebagai panglima, bukan lagi hukum sebagai panglima, saya nggak ngerti jalan berpikir atau kerangka berpikir hukum dari teman-teman yang berpendapat seperti itu. Saya sudah nggak paham. Lantas nanti dulu, moralitas publik yang mana? Apakah penetapan KPK sebagai tersangka terhadap seseorang, bahwa itu sudah dikatakan orang yang bersangkutan sudah tidak bermoral? Satu, yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan fit and proper test, atau tidak melanjutkan, atau menghentikan, itu justru satu perbuatan yang melanggar undang-undang. Kenapa demikian? Presiden berkirim surat kepada DPR RI, memberitahukan bahwa berencana akan mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, guna memenuhi perintah undang-undang, dalam hal ini pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, meminta persetujuan kepada DPR. Dalam kaitannya dengan memberikan persetujuan itulah maka DPR melakukan fit and proper test. Tapi kalau tiba-tiba dihentikan tanpa melakukan fit and proper test karena ada penetapan dari KPK sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan, itu melanggar ketentuan undang-undang. Itu harus saya luruskan. Terima kasih. Baik, tapi jangan berdebat soal hukum di atas moral atau moral di atas hukum. Saya udah jelasin tadi. Lebih ke sikap Demokrat, Bu Medi. Baik, masalah yang kita hadapi pada saat ini adalah, ini kan sudah menjadi fakta politik, fakta hukum juga. Fakta hukum atau fakta politik yang tadi saya maksudkan itu adalah Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai TSK oleh sebuah lembaga yang suka atau tidak suka dikenal sebagai lembaga yang memiliki reputasi baik di Republik ini. Itu harus kita akui. Sehingga ada anggapan apa yang dia lakukan itu sudah yang betul. Dan kita ikuti. Paling tidak pada saat ini. Masalah pada saat ini adalah di dewannya. Sampai pada saat ini belum ada fit and proper test sampai tadi ini. Ini proses saya jelaskan ini. Di Komisi 3 tadi ada silang pendapat. 8 fraksi sepakat proses ini kita lanjutkan. P3 tadi mengatakan kita lanjutkan tetapi kita panggil dulu KPK untuk memberikan penjelasan. Kami Demokrat tadi sikapnya tidak melanjutkan proses ini. Dan sebelum Dewan melakukan proses lebih lanjut, proses politik lebih lanjut, alangkah baiknya Presiden Jokowi mencabut kembali dan mengajukan nama baru ke Dewan. Mengapa? Kami sudah bisa membayangkan masalah yang akan muncul apabila Dewan besok menyetujui calon ini. Apabila Dewan menyetujui calon ini, maka pilihannya adalah Presiden melantik yang bersangkutan atau tidak. Berarti kita memberi beban politik lagi kepada Presiden untuk melantik Kapolri dalam status sebagai tersangka. Oleh sebab itu, mumpung belum dilakukan proses di Dewan, kita minta supaya Bapak Presiden mencabut lagi usulannya. Kemungkinan yang kedua adalah dengan fakta politik ini, Dewan melakukan penolakan. Saya punya harapan sikap kedua ini yang akan terjadi. Tapi apakah mungkin 50-50? 50-50. Kalau melihat tadi mungkin mayoritas dari 10 fraksi, mayoritas akan memutuskan proses dilanjutkan,
dan itu berarti menyetujui pengangkatan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Dan Presiden tidak ada pilihan lain, harus melantik. Baik Bu Bedi, saya nggak berpretensi PDIP fakta bisa politik sependapat. atau peristiwa hukum dijadikan mereka sebagai landasan berpijak, tapi saya nggak sebagai fakta hukum. Itu di situ kelirunya. Iya, tapi saya nggak berpretensi bisa menyatukan pendapat PDIP dengan Demokrat. Kan soal itu. Ini udah 11 Katanya tahun. tadi sebutkan fakta hukum. Ini bukan fakta hukum, ini peristiwa hukum. Kemudian dikatakan fakta politik. Fakta politik tidak sama dengan fakta hukum. Peristiwa hukum saja tidak sama dengan fakta hukum. Ini kalau kita bicara yuridis. Itu. Baik. Saya kira ini perlu seminar 1 hari untuk itu. Sekarang Chris Biantoro dari Kontras. Gimana Anda menanggapi isu yang tiba-tiba ramai ini? Kontras melihatnya bagaimana? Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama kalau kami melihat yang harus kita kedepankan adalah kita harus menjaga kewibawaan bangsa. Jadi bukan semata-mata kita mau menyelamatkan Pak Budi Gunawan atau menjaga kewibawaan Presiden atau mungkin menjaga kewibawaan Komisi 3, tapi kewibawaan bangsa. Yaitu dengan apa? Menempatkan hukum, menghormati hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi dalam beberapa debat Capres maupun nawacita bahwa Pak Jokowi tunduk pada konstitusi. Jadi itu yang harus dikedepankan. Jadi saya dengan bahasa lain ingin mengatakan bahwa ini belum terlambat. Apa yang disampaikan oleh KPK, suka atau tidak suka, terlepas dari timingnya yang kebetulan the last minute katakanlah seperti itu harus kita hormati. Di beberapa negara yang level demokrasinya sedikit atau mungkin lebih mapan dari Indonesia, memilih pejabat publik itu ada sebuah mekanisme yang sering disebut dengan vetting atau prinsip vetting, yaitu pejabat publik itu harus dilihat rekam jejaknya. Meskipun di Indonesia itu prerogatif presiden, tapi presiden juga harus mendengar, memperhatikan, karena pejabat publik ini tidak hanya mengabdi pada presiden, tapi dia bertanggung jawab kepada publik, kepada rakyat. Jadi saya apresiatif apa yang disampaikan oleh KPK, dan akan lebih apresiatif lagi kalau kemudian KPK juga berani memberikan informasi terkait 4 calon tersisa. Apakah mereka bersih atau tidak. Sehingga kalau KPK juga berani tidak hanya menyampaikan Pak Budi Gunawan, tapi juga 4 calon tersisa, paling tidak bisa menangkis tuduhan-tuduhan politisasi dan lain sebagainya. Itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia juga harus berani mengatakan yang sebenarnya, atau paling tidak berani jujur pada diri sendiri. Benar nggak Pak Budi Gunawan itu pilihan beliau? Kalau memang Pak Jokowi betul meyakini bahwa Pak Budi Gunawan yang terbaik, ya yakinilah pilihan itu, tapi dengan tidak mengesampingkan masukan-masukan dari KPK, PPATK, karena kami sebelumnya sudah sangat simpatik dengan cara Pak Jokowi menyusun kabinet dengan melibatkan PPATK dan KPK. Tapi sekarang kami jadi patah hati sebagai masyarakat sipil, kok Pak Jokowi meninggalkan KPK dan PPATK. Ada apa ini? Apakah betul ini pilihan Pak Jokowi atau jangan-jangan? Nah ini kan sah-sah saja kalau publik menduga-duga jangan-jangan ada titipan atau jangan-jangan Pak Jokowi tidak hanya bermain di 2 kaki, tapi kaki satunya sudah kecemplung dan susah untuk diangkat dari situ. Jadi kami berharap ini belum terlambat. Jadi Pak Jokowi demi menyelamatkan kewibawaan bangsa ini, kewibawaan lembaga kepresidenan dan juga menyelamatkan institusi Polri, reformasi Polri. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan sudah otomatis bersalah atau sudah pasti bersalah, tidak. Tapi saya meyakini bahwa sampai hari ini KPK lah yang harus kita hormati dalam konteks penegakan korupsi. Jadi mari kita dukung KPK, kemudian menyelamatkan institusi Polri, karena Polri ini reformasinya bisa dilanjutkan, salah satu indikatornya adalah harus ada sosok pemimpin atau leadership yang kuat. Nah selama ini reformasi Polri masih banyak kekurangan, tapi paling tidak arahnya sudah maju ke depan. Nah kita tidak ingin reformasi Polri itu mundur ke belakang. Apa menurut Anda seluruh pejabat harus fit and proper lewat
KPK dulu atau lewat rekomendasi KPK. Kalau begitu KPK jadi superpower, jadi supreme dari Republik. Itu kan hanya pilihan atau alternatif, Bang. Dan itu juga tidak legally binding, tapi lebih pada tadi disampaikan Bang Benny ini morally binding. Jadi Enggak, tadi ada Pak Bandika, waktu ada udah appreciate ketika Menteri minta pendapat KPK. Lebih baik seperti itu, Bang, karena lah ini kan kalau Kapolri dia harus minta pendapat DPR. Kenapa harus ke KPK lagi? Banyak banget yang harus dia datangin untuk seorang Kapolri. Karena sifatnya ini kan memilih seseorang yang akan memimpin institusi Loh, negara. DPR sebagai penjelmaan wakil rakyat gak cukup. Bahkan kalau kami menganjurkan tidak hanya KPK dan PPATK, Bang, tapi Komnas HAM, Kejaksaan Agung, sehingga calon atau sosok yang dihasilkan itu benar-benar sosok yang tidak hanya memiliki sederet gelar, tapi juga bersih. Tapi saya kira itu perlu dipikirkan lebih lanjut kalau kejaksaan juga ikut menilai. Itu hanya rekomendasi sifatnya. Tapi yang jelas gini, Bang, kami menyampaikan mumpung belum terlanjur, Komisi 3 sebaiknya menunda. Dan ini momentum yang baik sebenarnya untuk penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dan melanjutkan perang melawan korupsi dan lain sebagainya. Dan kalau memang nanti terbukti Pak Budi Gunawan tidak bersalah, ya harus dipulihkan hak-hak hukum, hak-hak politiknya dan lain sebagainya. Itu kan masalah lewat pengadilan, terbukti atau tidak. Dan memang itu kewajiban negara memulihkan. Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Roundtable. Ya pertama tentu kita harus berada di dalam KPK ya. Mau tidak mau, ya tadi kita kembali pada status hukum BG, bagaimanapun ada perubahan status hukum yang cukup signifikan pada hari ini, dan pada titik ini kemudian DPR harus responsif untuk melihat ada perubahan peristiwa hukum pada hari ini. Itu satu hal. Yang kedua, tentu melihat peristiwa ini kan bukan hal yang ujuk-ujuk ada. Ini adalah proses yang lama yang dilakukan KPK. Kita masih ingat pada waktu itu ada rekening ada sejumlah berapa perwira polisi yang diduga memiliki rekening yang tidak wajar. Dan inilah yang kemudian coba direspon oleh KPK sehingga pada hari ini. Bahkan pada jauh sebelumnya, kemudian peristiwa itu pada Juli 2014 KPK sudah memberikan aba-aba kepada Presiden Jokowi terhadap beberapa nama yang tentu berpotensi melumpuhkan semangat anti korupsi yang coba dibangun oleh Jokowi dengan jargon revolusi mentalnya. Nah itu, saya pikir ini bukan peristiwa ujuk-ujuk ada, dan KPK dalam hal ini dalam persepsi banyak politisi, sebagaimana kita pahami, berada dalam subordinasi politik. Saya pikir tidak, ini peristiwa yang sudah lama. Yang ketiga, secara legal menurut pendapat saya bolanya sekarang ada di DPR. Secara hukum Presiden sudah memberikan surat kepada DPR dengan mengabaikan beberapa masukan masyarakat dan KPK sendiri sebelumnya, dan kemudian sekarang memang bolanya di DPR. Apakah DPR mempunyai semangat anti korupsi atau tidak? Atau jangan-jangan DPR kita ini hampir sama dengan DPR sebelumnya, adalah sebagai lumbung atau lumbungnya koruptor yang cukup kompromi dengan praktek-praktek korupsi dan transaksional. Peristiwa Budi Gunawan ini, hari ini saya pikir ini tantangan bagi DPR sejauh mana netralitas atau standar moral yang digunakan oleh DPR. Apakah DPR kita hari ini netral atau bersih dari praktek koruptif atau tidak? Apa yang ada maksud kalau DPR itu netral, kayak apa putusannya? Kalau saya pikir koruptif, jelas ya, posisi BG sangat jelas bahwa ada perubahan status hukum di sana. Pada titik ini kemudian ya mau tidak mau ya dia gugur secara hukum, dan kemudian DPR membuat surat kepada DPR mengembalikan bahwa Presiden harus mengembalikan atau memberikan nama baru kepada DPR biar ada proses fit and proper test yang baru. Namun kemudian kan tadi kita masih lihat ada diskurs di sini yang berkembang bahwa ini kan masalah soal kepastian hukum dan lain-lain. Saya pikir sudah clear lah, posisi Budi Gunawan sudah clear, sehingga saya pikir ya DPR jangan memberikan cara pandang yang berbeda lagi lah
Seperti DPR. Justru DPR berbicara aneh. Orang selama ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba mau last minute udah diajukan. Ada apa? Pertanyaan DPR begitu. Bahkan ada yang bilang, ini agenda apa? Itu kan poin saya kedua tadi, bahwa ini bukan peristiwa yang ujuk-ujuk ada. Ini adalah peristiwa lama yang sudah yang justru sudah, karena udah lama, pertanyaannya kenapa selama ini Anda nggak jadikan terdakwa, dia bilang. Iya, saya pikir itu mungkin cuma KPK yang bisa menjawab. Tapi setidaknya dari beberapa peristiwa hal ini tentu menjadi kita harus objektif juga bahwa ini peristiwa lama. Memang ada beberapa kritik terhadap KPK bahwa kenapa momennya pada saat ini, itu kan poinnya. Tentu KPK harus menjawab itu. Bagaimana cara KPK menjawab hal itu? Pertama, tentu peristiwa rekening gendut ini tidak hanya BG. Advokasi kawan-kawan masyarakat sipil kan ada banyak periwala polisi yang mempunyai rekening gendut yang sama. Dan particular kemudian BG adalah pintu masuk kita untuk menagih KPK untuk menyeret lagi banyak BG-BG lain di institusi kepolisian. Baik. Pemirsa, tidak ada pengetahuan yang kebal terhadap infeksi politik dan korupsi kekuasaan. Kata Jacob Bronowski, penulis Science and Human Values di Inggris. Jangan-jangan di Republik ini tidak ada juga instansi yang atau lembaga yang bebas dari infeksi politik dan korupsi kekuasaan. Kita rehat sejenak.